Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Meranjak dari itu, dan ini kebiasaan kami di setiap awal kajian, kami mengingatkan saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit ini beserta keluarganya melalui pengeras suara ini, nasihat karena Allah Jalla wa'ala dan karena kita satu agama, satu akidah dan satu bangsa, agar benar-benar menjaga salat. Karena terkadang seorang karena dia dirawat di rumah sakit diberikan dan disibukkan oleh syaitan dan diberikan bisikan-bisikan yang karenanya dia meninggalkan salat. Padahal di dalam Islam tidak ada kondisi keadaan seorang itu boleh meninggalkan salat kecuali kalau dia sedang haid atau nifas. Hanya ini dua keadaan di dalam Islam seorang boleh meninggalkan salat. Selain wanita yang haid dan nifas tidak boleh meninggalkan salat. Kalau dia tidak mampu berwudu maka dia bertayamum seperti ini. Ya. Bertayamum. Tidak mampu berwudu dan tidak mampu pula bertayamum, kata para ulama, maka dia salat sesuai dengan kemampuannya tanpa wudu dan tanpa tayamum. Itu yang disebut oleh para ulama fikih dengan istilah salatu faqidi tahurin. Salat orang yang tidak mampu berwudu dan tidak mampu bertayamum. Mungkin dia pasien di ruangan ICU, tidak mungkin bertayamum. Kalau dia tidak mampu berdiri maka duduk, kata Nabi. Kalau dia tidak mampu duduk, fa'alal jambil aiman, dia berbaring di atas lambung kanannya menghadap ke kiblat. Dan kalau juga tidak mampu berbaring di atas lambung kanannya dan menghadap ke kiblat, maka dia salat sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia pasien dari luar Banda Aceh yang dia jarak antara daerahnya ke Banda Aceh sudah musafir, dihitung safar, maka dia boleh menjamak dan kasar. Tidak ada yang berat. Maka harapan dan nasihat kami selalu agar saudara-saudara kami pasien dan keluarga pasien menjaga waktu salat mereka. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak salat. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa homoseksual, daripada dosa merampok, membunuh, memakan riba, berjudi dan minum khamar. Menurut kesepakatan seluruh ulama Islam, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya As-Salah. Dan tentunya tidak ada seorang yang sedang sakit mau berzina, sedang sakit mau minum khamar, sedang merawat saudaranya dia homo, sedang merawat saudaranya dia minum khamar. Saya kira tidak akan ada yang demikian. Lalu kenapa kok bisa ada dia sedang sakit enggak salat? Dia sedang merawat saudaranya justru tidak salat. Padahal yang menurunkan penyakit tersebut dan yang akan mengangkatnya dialah Allah yang telah mewajibkan kepadanya salat.
dan salat adalah penghubung paling erat antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa Ala. Dan Nabi bersabda, inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat di sisi Allah adalah di saat dia sedang sujud. Maka jangan sampai demi atau karena sakit dia tidak salat. Andai kata dia masuk ke ruangan operasi sebelum zuhur, kemudian keluar dari ruangan operasi setelah salat asar, maka begitu dia sadar hendaknya ia langsung salat zuhur, kemudian salat asar 4 rakaat. Kalau dia musafir di sini boleh 2 rakaat, kemudian 2 rakaat berikutnya asar. Jamak takhir dengan qasar. Bahkan seorang sakit tidak boleh meninggalkan salat sekalipun keluar dari anggota tubuhnya kotoran sebanyak 24 jam. Tidak ada henti-hentinya, kotoran keluar 24 jam. Dan dia bukan sedang haid dan nifas. Dia tetap wajib salat, tidak boleh meninggalkannya sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Seluruh kitab mazhab fikih, kitab fikih mazhab dari seluruh mazhab ada pembahasan ini. Ya, dan saya ingatkan lagi, sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali zina. Ya, dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa minum khamar. Orang yang meninggalkan salat di dalam Islam lebih buruk daripada bandar narkoba. Ya, lebih buruk daripada pembunuh. Lebih buruk daripada homoseksual. Lebih buruk orang yang tidak salat di dalam Islam. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan, man lam yusalli fala dina lahu. Orang yang tidak salat, orang yang hana tim salat adalah orang yang hana agama. Ini vonis sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, jangan sampai keluarga pasien semangat memperhatikan jadwal pasien minum obat, jadwal pasien saudaranya ganti infus, semangat mengantar pasien ke kamar mandi untuk buang hajat, tetapi tidak semangat mengingatkan keluarganya atau pasien tersebut untuk melaksanakan salat. Masalah sakit, mati tidak sakit kita akan mati. Ya, cuma masalahnya ini kita mati udah salat belum? Ini yang perlu kita takuti. Jangan sampai kita mati membawa dosa tidak salat. Ya. Kalau masalah sakit, telat minum obat mati dan tanpa sengaja, Allah maafkan kita. Allah tidak akan menyiksa kita. Tapi kalau kita mati tidak bawa salat, ini yang berbahaya. Nah, maka melalui pengeras suara ini kami selalu mengingatkan saudara-saudara kami yang seagama sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat, dan juga pada keluarga pasien agar senantiasa menjaga salat dan khususnya salat 5 waktu. Karena rumah sakit ini dan seluruh rumah sakit tentunya adalah tempat yang mengingatkan kita kepada kematian. Mestinya membuat kita semakin ingat kepada Allah, jangan justru membuat kita semakin lupa kepada Allah. Karena hal yang tidak dipungkiri dan itu fakta, di kebanyakan rumah sakit rata-rata pasien itu tidak salat. Ya. Belum nalathan syubhat dari syaitan, untuk mia boleh tak ada untuk mia boleh. Kita qadha nanti kalau sudah sembuh. Kalau enggak sembuh bagaimana? Dan tidak ada ajaran dalam agama ini mengqadha salat setelah sembuh. Tidak ada. Yang ada kalau dia tertidur dan lupa tanpa sengaja. Ini sepakat para ulama boleh mengqadha salat. Atau salat dahulu yang dia tinggalkan dengan sengaja setelah dia taubat, apakah ada qadha atau tidak? Ini ada khilaf di antara ulama. Adapun sedang salat seminggu sakit, sebulan sakit, sebulan dia enggak salat dengan alasan nanti kalau sudah sembuh saya qadha, ini tidak ada ajaran di dalam Islam. Ajaran ini tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak ada pula dalam 4 mazhab. Ya, mengqadha salat yang ditinggalkan karena sengaja dahulu kemudian taubat, ini khilaf memang di antara ulama. Hendaknya diperhatikan. Itu bisikan syaitan ya, agar seorang mati dalam keadaan tidak salat. Perhatikan jamaah, terkhusus salat ya subuh yang Nabi memvonis tanda khusus orang-orang munafik adalah merasa berat, malas-malasan dengan salat subuh dan salat Aisyah. Maka jangan sampai ya keluarga pasien lupa mengingatkan saudara mereka untuk salat. Dan alhamdulillah di rumah sakit kita ini ada pelayanan yang saya lihat tidak ada di rumah-rumah sakit lainnya di luar Aceh. Ada karyawan-karyawan khusus yang memberikan siraman rohani
di jam-jam tertentu, keliling ya dari satu kamar ke kamar pasien yang lainnya, mengingatkan mereka untuk salat, mengingatkan mereka untuk zikir kepada Allah. Ini luar biasa ini. Ya, bahkan diajarkan cara berwudu, cara bertayamum, cara salat dalam keadaan sakit dan seterusnya. Ini perlu kita syukuri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita Bahjatu Qulubil Amrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, lentera hati orang-orang yang baik dan penyejuk mata orang-orang saleh. Hadis yang akan kita kaji hari ini adalah hadis Ats-Tsalitsah Asyar, hadis ke-13 yang diberikan judul oleh penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Mu'min lil Mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan saling topang menopang. An Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, nama beliau Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berasal dari Yaman, sebuah daerah yang namanya Tihamah. Para sahabat, negeri Yaman adalah salah satu negeri yang masuk Islam di masa Nabi tanpa peperangan. Adapun Jazair, Libya, Mesir, ya, ini semuanya diperangi ya oleh Nabi atau Khulafa ar-Rasyidin. Setelah beliau baru mereka masuk Islam. Adapun negeri Yaman, mereka langsung masuk Islam, datang kepada Nabi tanpa peperangan sebelumnya. Mekah ya setelah diperangi baru masuk Islam. Kebanyakan orang-orang Yahud yang ada di Madinah, Nasara, ya juga masuk Islam setelah terjadi jihad. Libya, Jazair, Palestina yang disebut dengan Syam di masa itu. Ini semua negeri-negeri yang telah ditegakkan jihad oleh Nabi dan Khulafa ar-Rasyidun ya sebelum mereka masuk Islam. Setelah itu baru mereka masuk Islam berbondong-bondong. Adapun penduduk Yaman, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong tanpa jihad yang ditegakkan oleh Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun kepada mereka. Dan mereka memiliki akhlak yang tidak dimiliki oleh orang Arab lainnya. Nabi menyatakan tentang mereka, araqu quluban wa afidah. Mereka adalah manusia yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Manusia yang paling mudah menerima kebenaran. Manusia yang paling rahmat terhadap orang lain, itu orang Yaman. Bahkan Nabi menyatakan al-imanu Yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu ada di Yaman dan hikmah itu ada di Yaman. Dan mereka adalah sepupunya Nabi SAW. Karena asal usul Arab itu ada dua, Adnan dan Qahtan. Ini asal usul Arab. Adnan dan Qahtan ini adalah anak Nabi Ismail alaihi salam, anak keturunan Nabi Ismail. Nabi kita SAW melalui jalur Adnan, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, Adnan, dari Adnan sampai ke Nabi Ismail ada beberapa orang lagi, tetapi riwayatnya tidak ada yang sahih. Yang sahih hanya sampai Adnan. Ini riwayat nasab Nabi yang ada riwayat yang sahih. Ya, Nabi ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini sahih sampai di sini. Riwayat nasab Nabi. Adnan ke Ismail ada beberapa orang lagi, tetapi tidak ada riwayat yang sahih. Sampai di sini yang sahih riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sekalipun ahli sejarah menyebutkan sampai ke Nabi Ismail, bahkan menyebutkan sampai ke Nabi Adam, tetapi tidak ada riwayat yang sahih dalam hal itu. Yang sahih hanya sampai ke Adnan. Nah, anak keturunan Adnan itu tinggalnya di Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Sedangkan anak keturunan Qahtan tinggalnya di Yaman. Adnan dan Qahtan anak keturunannya Ismail. Ya, Arab yang musta'arab. Maka Mekah, Madinah dan Yaman kita bahasakan berarti sepupu kakak adik. Karena yang tinggal di Mekah rata-rata dari keturunan Adnan, sedangkan yang di Yaman anak keturunan Qahtan.
Qahtan. Adnan dan Qahtan merupakan anak keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Nah, jelas ya? Nah, sahabat yang mulia ini beliau berasal dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Beliau datang dari Yaman di saat Nabi SAW sedang melakukan perang Khaybar. Tiba beliau di Yaman, peperangan Khaybar pun telah usai dan mereka tetap diberikan ghanimah oleh Nabi SAW. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin satu mukmin atau seorang mukmin untuk mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'dhuhu ba'dha, saling menguatkan, saling menopang antara satu sama yang lainnya. Kata beliau setelah Nabi berkata demikian, beliau membuat tangannya baina asabi' seperti ini. Nabi membuat tangannya seperti ini bentuknya, wasyabbakai baina asabi'i. Setelah Nabi berkata seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan saling topang menopang, wasyabbaka baina asabi'. Beliau membuat tangannya seperti ini. Nah, ini tentunya simbol kekuatan, saling topang menopang. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك وأن عليهم المراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم وأن يكونوا على هذا الوصف فإن البنيان المجموع من أساس وحيطان محيطة كلية وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تضمنه من سقوف وأبواب ومصالح wa manafi'. Hadis ini memberikan anjuran, seruan agar kita menjadi orang-orang mukmin yang bersaudara, saling merahmati, saling mencintai, saling berlemah lembut. Salah satu di antara kali kita saling mencintai orang lain dan memberikan manfaat serta kebaikan untuk orang lain. Ya, ini seruan dari Nabi SAW, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Innamal mu'minuna ikhwah, seluruh orang mukmin itu bersaudara. Jadi landasan kita dalam bersaudara bukan nomor satu atau nomor dua. Yang pilih nomor satu dia saudara saya, dia harus saya bantu, dia harus begini dan begitu. Yang pilih nomor dua adalah musuh saya atau sebaliknya. Bukan. Undang-undang dasar kita dalam mencintai bukan nomor satu atau nomor dua, nomor tiga atau nomor empat. Undang-undang dasar kita di dalam mencintai seseorang adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, tidak ada perbedaan. Ini Jawa, itu Aceh, Aceh Raya, Aceh Pidi, ya. Tidak. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Orang Aceh tidaklah lebih mulia daripada orang Jawa. Orang Jawa tidaklah lebih mulia daripada orang Aceh. Orang Indonesia tidaklah lebih mulia daripada orang Afrika, orang Arab dan sebaliknya. Dengan kesukuan, tetapi semua itu dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, bukan kesukuan, bukan anak keturunan. Dari keturunan apa dia? Ya, dari pulau apa dia? Innamal mu'minuna ikhwah. Sekalipun dia orang Dayak, orang yang tinggal di gunung, kita nggak pernah kenal sama dia, atau mungkin pernah bermusuhan dengan dia. Selama dia mukmin, maka dia adalah saudara kita. Sekali lagi, undang-undang dasar kita dalam bersaudara adalah iman. Adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Bukan nomor satu, nomor dua, nomor tiga atau nomor empat. Ya, jangan dikotak-kotakkan kaum muslimin. Dan inilah salah satu bahaya dan mudaratnya politik praktis. Ya, politik praktis ini telah mengotak-ngotak kaum muslimin, telah membuat kaum muslimin saling cela-mencela di antara mereka. Ya, dan membuat mereka fanatik partainya sendiri, membuat mereka berstandar ganda di dalam mencintai, dalam membantu, dan itu fakta, semua orang yang berakal bisa menyaksikannya dan menilainya. Maka Nabi SAW menyatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Ya, kita saling bantu membantu itu dikarenakan iman. Karena undang-undang dasar radhina billahi rabba.
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan Nabi bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang mukmin, seorang muslim adalah bentuk kefasikan, dan memeranginya, melengsarkannya adalah bentuk kekufuran. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Vonis dari Nabi, orang yang mencela muslim dia fasik. Baik muslim yang dia cela tersebut seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, seorang bupati, seorang camat, seorang pejabat, ataukah seorang rakyat jelata. Ya, orang kaya atau orang miskin, orang Aceh atau orang Jawa, orang Arab ataupun non-Arab. Kalau dia mencela muslim, kata Nabi, yang mencela itu adalah fasik. Jangan malah ditokohkan. Ya, jangan malah dikatakan ulama, dia fasik menurut Nabi. Bukan ulama, bukan ustadz, bukan dai, bukan tengku, bukan orang yang mulia. Kalau kerjaannya adalah mencela orang lain yang muslim, dia divonis oleh Nabi sebagai fasik. Ya, seorang yang fasik suka mencela muslim yang lainnya. Ya, selama yang dia cela itu adalah muslim, baik seorang pejabat ataukah bukan pejabat, orang kaya ataukah orang miskin, presiden ataukah bukan, gubernur ataukah bukan, menteri ataukah bukan, selama yang dia cela adalah muslim, kata Nabi, maka dia fasik, dia adalah orang yang fasik. Itu bukti dia fasik, kata Nabi. Wa qitaluhu kufrun, memerangi seorang muslim adalah bentuk kekufuran. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia, dan Allah telah mempersiapkan untuknya azab yang menghinakan. Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Hancurnya dunia ini lebih mending di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Nabi SAW yang sedang mencium Ka'bah menyatakan, ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki, fawalladhi nafsi biyadih, la hurmatu muslimin asyaddu indallahi min hurmatik. Wahai Ka'bah, betapa mulia dan betapa agungnya engkau demi Allah. Kehormatan seorang muslim lebih besar di sisi Allah daripada engkau. Sekarang sedih kita melihat di televisi ada acara-acara resmi, ya, yang di situ ya sebagian mereka merendahkan muslim yang lainnya, mencaci maki muslim yang lainnya. Ya, walaupun alasannya ini adalah kritikan untuk membangun, bukan seperti itu cara mengkritik dalam Islam. Islam mengajarkan adab, itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Yang dosanya seperti yang disamakan oleh Allah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Kalau dia ingin mengkritik, ingin memberi usulan kepada siapa saja, ada adab dalam Islam ini. Ya, harus dia ikuti aturan dalam Islam. Fir'aun, Allah katakan kepada Musa dan Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergi langsung temui Fir'aun, dia telah melampaui batas. Siapa Fir'aun jamaah? Ulama dari mana Fir'aun? Tagut di dunia ini, yang telah berkata ana rabbukumul a'la. Allah katakan kepada Musa dan Harun, langsung pergi temui Firaun, jangan berteriak-teriak dari jauh, langsung disuruh temui, menghadap langsung ke Firaun, bukan dari mimbar Jumatnya Musa, bukan dari pinggir jalan, diperintahkan oleh Allah langsung temui Firaun. Setelah itu apa? Setelah itu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berikan kepadanya nasihat, ya, ucapkan kepadanya ucapan yang lembut, yang santun, agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adab dalam Islam. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau kamu ingin memberi nasihat kepada saya, berikan nasihat antara aku dan engkau. Karena kalau engkau memberikan teguran kepada saya di tengah halayak ramai, itu bukan nasihat, itu fadhiyah. Anda telah membunuh karakter saya, kata Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Al-Farqu Bainan Nasihah wal Fadhihah, perbedaan antara nasihat dengan celaan adalah nasihat itu diberikan dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan kata santun dan empat mata. Ya. Adapun nasihat di depan halayak ramai bukan langsung kepada orangnya, itu namanya fadhihah, bukan nasihah. Itu namanya pembunuhan karakter. Itu namanya makar. Terserah orang memberi judul apa saja, itu makar namanya dalam Islam. Ya, dia setuju atau tidak, itu makar dalam Islam. Ya, itu pembunuhan karakter.
Itu celaan, bukan nasihat menurut Islam. Kalau dia ingin memberi nasihat, dia datangi saudaranya tersebut. Sekarang kalau ada saudara kita merokok dari jauh, kita teriak, "Oi, baik ni merokok, rubit ayat pampung-pampung, kira-kira dengar, hangatilah ipupa ada tayang." Apalagi orang yang punya jabatan. Terkait menasihati pemimpin, sudah ada bimbingan ayat Al-Quran tadi. Bagaimana Nabi Musa dan Harun menasihati Fir'aun. Dan sepanjang sejarah pemimpin kita di Indonesia tidak ada yang lebih jahat daripada Fir'aun. Dan tidak kita pungkiri ada kezaliman dan kesalahan. Yang sedang kita bahas bukan membenarkan kezaliman atau tidaknya. Yang sedang kita bahas cara menasihati, cara mengkritik secara Islam. Ini yang sedang kita bahas. Ya, bukan membenarkan kezaliman yang telah ada. Dan secara khusus datang hadis dari Nabi mengajarkan kepada kita cara menasihati pemimpin. Kalau kita umat Nabi Muhammad, ikut umat Nabi Muhammad. Jangan ikut seorang yang beragama Kristen dalam mengkritik. Kita umat Nabi Muhammad, ya, bukan umat filsafat, bukan umat politik. Kita umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis sikap-sikap kita. Nabi menyatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu." Barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, presidennya, menterinya, gubernurnya, camatnya, bupatinya, ya, komandannya, fala yubdiha alaniyah. Jangan dia sampaikan nasihat teguran tersebut di halayak ramai, di medsos, mimbar Jumat, di acara televisi. Falyakhlu bih, hendaknya dia berdoa dengan pemimpinnya tersebut. Wal ya'khudh biyadi, dia pegang tangannya, wal yasah, kemudian dia berikan nasihat, dia berikan kritikan. Fa'in qubil, kalau diterima maka itu yang diharapkan. Wa illa faqad adda alladhi kana alaih. Kalau dia tidak menerimanya, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Dan Nabi bersabda, afdhal jihad fi sabilillah kalimatul haqq inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim, di sisi. Ya, bukan di jalan, di atas mimbar, di medsos. Ya. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun kecuali kejelekan, membuat api semakin panas, dan akan masuk pihak-pihak asing yang ingin mengadu domba di antara kaum muslimin, yang ingin membuat negara-negara muslim menjadi konflik. Ketika sudah konflik maka turunlah PBB. Kalau sudah PBB turun, tidak akan mungkin Islam yang dibela. Lihat itu Palestina yang ditangani oleh PBB, Islam yang dibantai. Suriah ditangani oleh PBB, Islam juga dibantai. Irak turun PBB, Islam juga dibantai. Coba tunjukkan sebuah negeri yang telah turun PBB mengatasinya dan membela Islam di situ. Ya, tidaklah ada sebuah negara konflik yang ditangani oleh PBB melainkan Islam dibantai di situ. Kaum muslimin dibantai semuanya di situ. Ini yang mereka inginkan. Ya, dari kaum muslimin. Awal-awalnya dipanas-panasin dulu untuk merontak. Yang merontak diberikan senjata. Ketika sudah konflik besar maka PBB turun tangan. Dan semua orang yang berakal bisa menilai itu. Maka nasihat dari Nabi kalau memberi nasihat kepada pemimpin secara empat mata, bukan berteriak-teriak di atas mimbar Jumat, pinggir-pinggir jalan, ya, di medsos, di acara-acara televisi. Ya, ini nasihat dari Nabi. Yang menerima ataukah tidaknya, protes atau tidaknya, protes sama Nabi di hari kiamat. Kenapa enggak boleh menasihati secara terang-terangan? Ini ayat, ini hadis. Yang punya pendapat lain ya silakan, itu hak dia, ya. Namun kewajibannya seorang muslim adalah mengikuti bimbingan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa dalam masalah riba kita menerima ayat hadis tentang riba? Masalah judi kita menerima ayat hadis tentang judi. Begitu datang diberikan ayat dan hadis tentang pemimpin, kita enggak mau menerimanya. Ayat hadis yang menerangkan, memerintahkan kita untuk bersabar di atas pemimpin yang zalim, mendoakannya dengan kebaikan, menasihatinya dengan cara yang santun, kita enggak mau menerimanya. Bahkan memvonis ustaz-ustaz yang menyampaikan hadis itu adalah ustaz yang murjiah. Kenapa dibeda-bedakan antara hadis-hadis Nabi? Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam, ambil Islam itu secara keseluruhan, jangan dipilah-pilah, jangan dipilih-pilih. Ya, yang kita suka ataupun tidak, semuanya harus terima. Kalau itu ayat dan hadis. Sebagaimana kita menerima hadis tentang riba, kita juga harus menerima hadis-hadis Nabi tentang pemimpin yang zalim. Ini semuanya demi menjaga nikmat keamanan, ketentraman, bukan sebagai bentuk menjilat kepada penguasa. Ya. Ini semuanya demi menjaga nikmat keamanan, demi menjaga bangunan yang harus dikokohkan di antara kaum mukminin jamaah. Ini hadis Nabi.
Mukmin dengan mukmin yang lainnya saling topang menopang, bukan saling mencela, ya, bukan saling membunuh. Oleh karenanya di dalam Islam, demi menjaga persatuan, Allah berfirman, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada sebagian orang mukmin dia ingin memberontak kepada pemimpin yang sah, maka para pemberontak tersebut harus diperangi sampai habis, sampai mereka kembali dan mau bersatu kembali dengan kaum muslimin di bawah pemimpinan yang sah. Itu perintah dalam Islam. Surat Al-Hujurat. Ini semuanya demi menjaga persatuan, demi menjaga darah, keamanan, ketentraman. Ini ajaran Islam, jemaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini karena ini hari kerja, tidak ada diskusi. Lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.